Kalau saya di posisi bapak, mungkin saya nggak mampu ngajar anak-anak yang rewel-rewel seperti ini. Karena memang bapak-bapak ini adalah orang-orang pilihan yang punya jiwa pendidik. Karena nggak semua orang Pak punya jiwa pendidik. Mungkin ilmunya ada, tapi jiwa pendidiknya nggak ada. Ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu keluarga orang-orang pilihan. Alhamdulillah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang yang kencang. Jawab salamnya yang kencang yang belakang. Tak doakan jadi menteri nanti. Menteri Perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pojok dekat lemari belum kuat suaranya, baru dengar tuhnya saja. Sekali lagi, yang kencang, yang semangat ya. Udah pernah sarapan belum? Sama. Ya nanti habis ini sarapan bareng-bareng di rumah dewek-dewek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah itu suaranya udah dulu ya. Nanti kalau pas sholawatan bunyi lagi. Sekarang diam dulu. Nanti tak doakan jadi kepala desa nanti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang kita hormati bersama para asatidz, para dewan guru, terkhusus kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ruslan, SPB, dan juga kepada Bapak guru lainnya yang saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, mohon maaf karena saya belum hafal. Dan juga kepada Bapak Ketua Komite, dan juga kepada segenap jajaran ibu guru. Hai ibu, hai ibu.
Bagaimana muridnya nggak rame kalau ibu gurunya ngomong dewe? Kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Nah, apa yang menjadi tolak ukur perilaku anak, perilaku yang dididik itu tergantung yang mohon maaf Bu. Nah, bukan berarti saya menyamakan ibu dengan kalong. Nah, akan tetapi berbahasa kalau bapaknya kalong, anaknya maka hati-hati. Kita sebagai pengajar ini punya beban moral yang tinggi secara haliah. Lisanul hal afsahu bil lisanil maqal. Nasihat yang berupa perilaku, nasihat yang berupa sikap, contoh, ini akan lebih mengena kepada anak didik kita daripada hanya sekedar nasihat lisan. Maka saya mohon dan saya minta, karena saya jauh-jauh dari Sukamaju, mari kita bersama-sama saling mendengarkan apa yang saya sampaikan nanti, biar kita bersama-sama bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita pada hari ini, pada pagi ini, dan juga anak-anak biar ikut. Kalau ibu, kalau bapak, sami'na, mendengarkan kita semua bareng-bareng, insya Allah anak-anak kita juga nggak rame. Siap yang belakang? Siap yang belakang? Tuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kasih sayang, limpahan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, terkhusus pada kesempatan pagi ini kita semua bisa bermuajahah di ruangan ini, di kelas ini, dalam rangka bersama-sama kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita mengharapkan acara ini bisa menjadikan athar, bekas di dalam lubuk hati kita, sehingga selepas acara nanti kita bisa mengambil satu hikmah, satu buah natijah apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Yang kedua kalinya, sholawatullah wassalamu, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita lantunkan, kita hadiahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua berharap akan syafaatul uzma beliau kelak di hari kiamat. Dan bukan saja di hari kiamat, di dunia pun kita mengharapkan syafaatul uzma beliau, terkhusus nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua, bapak, ibu, guru, dan semua yang hadir di sini, termasuk umat-umat yang diakui menjadi umat yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo selawatan dulu. Siap? Yang mau ngomong dewek nanti gantian ceramah di depan. Siap? Yang ngomong dewek sebelah belakang itu nanti gantian ceramah, saya di belakang. Oke? Oke. Salawat apa? Asghilni ya? Hafal Asghilni? Hafal enggak? Hafal salawat Asghilni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni dhalimin
saya senang nih Pak Kepala, Bapak Guru. Ada satu kreativitas anak SMP bisa nabung terbang rebana, ini luar biasa. Jarang-jarang ada ini Pak. Ini sebuah apresiasi yang luar biasa, perlu diapresiasi yang luar biasa bagi anak-anak kita. Untuk tepuk tangan yang belakang yang nggak bisa nabung terbang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat anak-anakku rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tema yang tertulis di tulisan depan saya, belakang saya adalah meneladani peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong-ngomong tentang pribadi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok figur makhluk manusia yang paling sempurna, yang paling baik, aksaruhum khalqan wa khuluqan. Manusia yang paling baik dalam penciptaannya, paling baik akhlaknya. Ini Pak Guru, mohon maaf saya duduk di atas ya. Nah, duduk di atas, mohon maaf sebelumnya. Anak kecil duduk di atas, beliau udah tidak terbiasa duduk di atas. Jadi Nabi Muhammad ini adalah manusia yang paling sempurna, paling baik di dalam penciptaannya dan juga di dalam masalah akhlaknya. Maka di dalam kitab Tibai itu disebutkan salah satu ciri Rasulullah kesempurnaan. Tub'atsu bittihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi 'alamatun tudhilluhul ghamamah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus oleh Allah di negeri Tuhamah. Tahu negeri Tuhamah? Tahu? Woi, yang belakang itu pernah dengar negara Tuhamah? Belum? Makanya dengarkan. Tuhamah adalah negara Mekah, kota Mekah. Tuhamah kata lain daripada Makkah. Tub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah, di waktu sebelum datangnya hari kiamat. Fi dhahrihi alamah, di punggung Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada cap tanda kenabian. Ini kelebihan yang tidak dimiliki oleh kita. Mungkin Pak Kepala Sekolah ada tanda kenabian? Saya yakin tidak ada. Kalau zaman sekarang ada orang mengaku nabi, bisa dipastikan orang itu dusta sedusta-dustana. Orang ini sudah murtad, keluar dari Islam. Karena Nabi Muhammad adalah telah dinas dalam Al-Quran khatamun nabiyyin, nabi akhir zaman, nabi pungkasan, dan tidak akan ada nabi lagi yang muncul, yang dilahirkan setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi nanti di suatu saat nanti kalau ada orang ngaku meskipun orangnya ampuh, orangnya hebat, bisa menurunkan hujan misalnya, kayak siapa itu Pak di Surabaya itu, di Lombok itu, Rara, nah, bisa menurunkan hujan, bisa mengeluarkan duit dari tangannya umpamanya. Wah, jangan dipercaya. Dia ngaku nabi, jangan sekali-kali dipercaya. Itu namanya istidraj. Dajjal juga bisa. Dajjal juga seperti itu. Karena sudah dinas dalam Al-Quran, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, kecuali Nabi Isa nanti di akhir zaman oleh Allah diutus, diperintahkan untuk menyelesaikan misi di akhir zaman nanti. Fi dhahrihi alamah, di dalam di punggungnya ada satu cap kenabian. Tudhilluhul ghamamah,
Nabi itu ketika beliau beranjak pergi, misalnya keluar dari sekolah misalnya, itu tidak pernah ada bayangannya Pak, tidak pernah ada bayang-bayangannya. Kenapa? Karena awan selalu mengiringi langkah Nabi Muhammad kemana saja. Dia selalu teduh. Nabi nak keliling umpamanya nah, keliling panas-panas main, tidak akan panas. Tidak ada ceritanya Nabi itu kepanasan, karena setiap langkahnya akan diikuti oleh ghamamah tuti'us sahaib, dan Nabi mampu atas izin Allah mampu memerintahkan mendung, baik mendung kamu ke sana, beri dia tempat itu hujan. Ini mukjizat bagi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mungkin Pak Komite bisa seperti itu. Mendung sekarang datang di atas SMP 4 biar tidak panas. Tidak bisa. Itu satu kelebihan mukjizat Rasul. Dari segi fisik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fajriyul jabin, pelipisnya itu cemerlang. Kalau pelipis Pak Guru Agama cemerlang tidak? Cemerlang beliau ini Bapak Guru Agama, karena selalu mendidik kita tentang agama. Terang cemerlang, jadi ada nur di dalam, di wajahnya, simahum fi wujuhihim, sebab apa? Keimanan yang muncul di wajahnya. Fajriyul jabin layliyud dawaib, rambut Nabi, ciri-ciri Nabi itu rambutnya hitam, sehitam pekatnya malam yang gelap gulita. Alifiyul anfi, hidungnya apa? Mancung seperti bagikan huruf alif. Kalau hidung sampean maaf bro, ini kita kan berarti kalau kita tidak mancung kayak Nabi berarti kita bukan Nabi. Jauh kita. Ini kita menggambarkan Nabi. Dari segi fisik Nabi itu seperti hidungnya bagikan huruf alifiyul anfi, hidungnya mancung bagikan huruf alif. Bisa kita bayangkan? Gak usah jauh-jauh. Saya itu kalau melihat, maaf Pak ya, maaf Bu ya, kadang-kadang di media sosial itu kan muncul saat itu ada artis Korea muncul di situ, ya. Ada artis Cina. Saya tuh membayangkan, ya Allah betapa cantiknya artis Korea, artis Cina, artis India ini, Aishwarya ini, apa ini? Aishwarya Rai, ada Kajol, terus ada siapa lagi? Preity Zinta. Ya Allah, Masya Allah, tegiknya di pipi dulu, ya Allah, Masya Allah, subhanallah. Ibu-ibu guru kalah cantiknya. Itu saya nggak bisa membandingkan umat Muhammad, orang yang kehidupan jauh dari Nabi Muhammad saja keindahannya seperti itu, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa gantengnya, betapa cakepnya, betapa sejuknya ketika kita mampu melihat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulutnya seperti apa? Mimiyul fami. Mulut Nabi itu seperti bagaikan seperti huruf mim, bulat seperti huruf mim. Jadi nggak bulat-bulat bundar itu enggak. Bagaikan huruf mim, bagaikan itu enggak pas, itu enggak. Bagaikan keindahannya itu luar biasa. Ini salah satu keistimewaan Rasul Muhammad. Keringat Nabi harum. Kalau keringat harum apa? Harum. Woi. Keringat Nabi Muhammad SAW ini harum. Kalau keringat kita haram. Makanya Nabi kalau setelah bepergian itu dalam sebuah riwayat selalu diusap keringat Nabi oleh istri beliau, diusap, dicium,
oleh istrinya saat Sayyidah Aisyah itu. Karena memang harum. Nah ini bisa dipraktekkan Bu di rumah ya. Untuk menambah pahala kita sebagai seorang istri, nanti kalau suami ibu balik dari Bekawai, dari Mantang, dari mana ya, itu baca di amal, insya Allah nanti seketika pingsan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimahumullah, inilah salah satu keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dalam kitab Al-Barzanji disebutkan Muhammadun basyarun la kal basyari, Muhammadun basyarun la kal basyari. Jadi di dalam kitab Barzanji, sering kita membaca Barzanji Pak ya. Kalau ada anak lahiran, kita bacakan Al-Barzanji. Kalau ada syukuran apa, kita baca Tafaulan, biar anak yang lahir itu akhlaknya mencontoh atau bisa meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Akan tetapi terkadang kita sering melupakan, kita nggak tahu artinya. Nah itu masalahnya, sekedar kita baca tapi kita nggak mau memahami artinya. Muhammadun, Nabi Muhammad adalah basyarun, manusia, la kal basyar, akan tetapi manusia yang tidak seperti manusia umumnya. Nabi Muhammad hidungnya mancung, Nabi Muhammad keringatnya harum. Nabi Muhammad diberi keutamaan apa? Ketika beliau berjalan, ketika ada unta yang sakit mengendus bekas telapak kaki Rasulullah, sakit unta tersebut sembuh. Ketika Nabi Muhammad SAW disakiti, beliau tidak pernah dendam. Nabi Muhammad itu tidak pernah dendam, tidak pernah marah. Kalau dikatakan kotor, dikata-katai oleh orang kotor. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW ketika berjalan-jalan dengan Sayyidah Aisyah, ini bertemu dengan orang kafir, orang kafir. Di saat bertemu dengan orang kafir, si kafir tadi mengucapkan salam. Akan tetapi salamnya tidak assalamualaikum ya Muhammad, tidak. Apa salamnya? Assalamu alaikum, assalamu alaika ya Muhammad. Dari kata syumun, racun. Wahai Muhammad, mudah-mudahan kau kena racun, bahasa kita. Lantas Sayyidah Aisyah, namanya perempuan kan, maaf Bu, bukan saya gila-gilain perempuan Bu, namanya perempuan ini mudah apa Bu? Mudah emosi. Betul nggak Bu? Nah betul. Makanya dalam cerita anak itu kan kebanyakan yang menyeramkan itu kan perempuan, betul kan? Kuntilanak perempuan apa laki-laki? Mak Lampir perempuan apa laki-laki? Hah? 21 buta hijau itu
Nggak tahu, saya nggak pernah lihat kelaminnya loh. Saya nggak pernah lihat kelaminnya. Kundelana, mak lampir, misalnya nyai balet, apa lagi? Hah? Ya udah tiga-tiga nggak apa-apa. Ini kamu kalah ibu-ibu soalnya. Jadi ketika bertemu dengan Rasulullah, si kafir tadi mengucapkan syarat Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Muhammad. Mudah-mudahan kau kena racun. Seketika itu Sayyidah Aisyah menjawab, Assalamualaikum wa la'adakum wa la'natullah. Wah, jadi si kafir mengucapkan satu kata, Sayyidah Aisyah tiga kata. Mudah-mudahan racun juga menimpa kamu. Bukan saja racun, azab Allah kena kamu, laknat Allah kena kamu. Ini kalau perempuan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Jangan seperti itu. Jangan seperti itu Aisyah. Cukup jawab wa alaika. Cukup jawab wa ala. Dan juga untukmu, sama saja. Juga untukmu. Pernah ketika Rasulullah SAW berada di Taif, beliau berdakwah di Taif, mengajak tauhid, mengajak kembali kepada Allah dari kekafiran, dari menyembah berhala. Apa yang Rasul dapatkan? Beliau disambut dengan cacian. Yang belakang saya doakan menjadi menteri. Tapi syaratnya diam, jangan ngomong. Yang ngomong saya doakan jadi penjaga WC. Yang dari tadi ngomong, woi, saya doakan mudah-mudahan beliau jadi penjaga WC. Kecuali berhenti ngomongnya. Ketika Nabi Muhammad berada di Taif, disambut dengan sambutan yang luar biasa, tapi bukan sambutan dikasih kopi, bukan. Nggak seperti kita sekarang, Pak. Kalau sekarang kan lain. Juru ceramah datang, dikasih kopi sama Pak Kepala Sekolah tadi, alhamdulillah. Dikasih minum, belum lagi dikasih snack, belum lagi nanti baliknya dikasih. Itu nggak tahu, itu urusan nggak tahu itu. Itu ibu yang jawab. Saya nggak pernah cari amplop. Enggak. Cuma pengertiannya saja. Ketika di Taif, begitu sampai di Taif, disambut dengan cacian, hujatan, dan bahkan dilempar dengan batu sampai Nabi berdarah-darah. Malaikat marah, malaikat Jibril marah. Tapi begitu sabarnya Rasul Muhammad SAW. Wahai Muhammad, aku sangat marah. Kalau bahasa kita, aku sangat marah. Begitu luar biasanya penghinaan orang-orang Taif terhadapmu. Kau dengan kata yang bijak, dengan kata yang lembut, kau ajak mereka ke jalan Allah. Akan tetapi apa balasannya? Apa yang kau inginkan Muhammad? Jika kau ingin gunung Uhud aku lempar untuk agar mereka mati semua orang Taif itu, maka aku laksanakan saat ini juga. Ini malaikat geram. Ini mungkin kalau saya yang jadi nabi waktu itu selesai orang Taif. Tapi alhamdulillah saya bukan Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku. Ya Allah, luar biasa. Saya sendiri, Bu, di tempat saya dulu, kalian mengajak ayo kita sholat ke masjid, ayo kita berjamaah, sekali, dua kali, tiga kali, nggak didengar, enak saya rasanya. Nah ini Nabi sampai dilempar batu, sampai dicaci maki, barang yang luar biasa. Coba kalau saya yang ditawari malaikat Jibril, pasti selesai orang-orang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, maka saya tadi ngomong sama Pak guru agama tadi, kalau saya di posisi Bapak mungkin saya nggak mampu ngajar anak-anak yang rewel-rewel seperti ini.
Karena memang bapak-bapak ini adalah orang-orang pilihan yang punya jiwa pendidik. Karena nggak semua orang Pak punya jiwa pendidik. Mungkin ilmunya ada, tapi jiwa pendidiknya nggak ada. Ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu keluarga orang-orang pilihan. Alhamdulillah Bu, jadi guru. Kalau saya berfungsi jadi ibu-ibu, saya yakin nggak mampu. Ngurusi anak sendiri, ngurusi suami, masih ngurusi anak orang, banyak puluh anaknya. Nggak ikut bikin ikut. Tapi alhamdulillah satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi bekal bapak-bapak ibu-ibu nanti menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya ketika anak-anak ini nanti jadi orang di masa depan, entah itu jadi orang-orangan atau jadi orang sawah, tidak tahu. Tapi insya Allah yang pojok itu nanti jadi main HP lu kan kaget dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Ada yang hafal juz amma? Sudah hafal khatam? Saya punya duit ini berapa tadi? Tidak banyak kan duitnya? 2.000, 5.000, 10.000. Ya, cukuplah untuk beli apa? Es, ya. Ada yang hafal juz amma selesai? Yang belakang. Ada yang hafal juz amma? Hafal? Ada? Juz amma itu dari surah An-Nas sampai An-Naba. Tidak banyak, cuma 34 surat. Ada yang hafal? Yang perempuan yang pakai jilbab hitam. Tidak selesai juz ammanya. Tidak. Coba saya tes ini sekalian ya. Nanti biar seneng Pak gurunya. Oh ternyata ada anak murid saya sudah selesai juz amma, bacaannya tajwidnya bagus dan sebagainya. Coba bacakan surat siapa itu namanya? Siapa? Ya si aku ngajar ngomong loh. Lesik yang hafal itu apa itu? Oh, cuma ngono. Ya siki cah 1 2 3 4 5 cah 4 ya. Ya. Gak usah dawa-dawa. Alif fitor dan fitornya miki. Coba Pak dengarkan untuk motivasi yang lain. Alif fitor guys benak temen. Ya. Kau tahu apa itu semua itu? Surat Al-Infitor. Ayo mana lah? Surat Al-Infitor. Jadi siapa juz amma? Oh yang lain. Surat At-Takwir. Huruf juga. Ya yang muda Al-Adiyat habis Al-Adiyat. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. Ayo maju sini. Seorang murid ketika ingin ilmunya manfaat dan barokah, satu, harus ta'dib dengan gurunya, harus memuliakan gurunya. Termasuk memuliakan guru apa? Taat dengan perintah gurunya yang baik-baik. Ayo sini. Ala la tanalul ilma illa bi ta'dhimil ilmi wa ahli. Kau tidak akan dapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan memuliakan ilmu dan ahlinya. Ayo sini. Wal adiyat itu. Ayo cepat mempersingkat waktu. Udah mau Pak Guru ya sudah lah.
Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad secara fisik lahirnya di dunia ini adalah berada di tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Masehinya tahun berapa? 571 Masehi. Bulan apa Bu? Rajab. Masehi bulan November. Nah, itu kan Masehinya. Bulan apa Bu? Bulan ibu kemarin belum hafal, sekarang lupa ya. Bulan April, tanggal berapa? Tanggal antara 1 sampai 30. Ya, tanggal 20. Jadi tepatnya secara Masehi Nabi Muhammad SAW ini lahir di tahun 571 Masehi, bulan April tanggal 20. Dicatat itu adalah kelahiran Nabi kita. Nah, kenapa kita harus memperingati peringatan Maulid Nabi? Kenapa kita harus memperingati peringatan Maulid Nabi, kelahiran Nabi? Satu, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya suami, kalau kita punya anak, kalau kita punya istri, kita rela mengeluarkan duit beratus-ratus ribu, bahkan berjuta-juta, betul Bu? Untuk memperingati ulang tahunnya. Padahal Bu, kalau mau kita pikir panjang, kalau kita mati, kita dengan suami, ayam dan bapak ini ulang tahun, nah ini aku punya kado spesial untuk ayah. Aku belikan ini harganya mahal. Nah, padahal kalau kita mati, mungkin 1, 2, seminggu, 2 bulan, lama-lama setahun suami kita nikah lagi. Betul nggak? Betul nggak Pak? Ayo, ada yang betul, ada yang enggak. Akan tetapi Rasul Muhammad SAW ini adalah sosok yang selalu memikirkan kita sebagai umatnya. Di akhir beliau mau meninggal, apa yang beliau ucapkan? Ummati, ummati, ummati. Beliau prihatin dengan kita. Bagaimana nasib umatku nanti? Bagaimana nasib umatku nanti? Bahkan nanti di hari Ba'ath, hari di mana seluruh makhluk ini dibangkitkan, Pak. Jadi kita nanti ada proses. Kita hidup di dunia, nanti kalau kita sudah mati, roh kita pisah dari jasad, namanya apa? Namanya apa? Kalau roh sudah pisah dari jasad, namanya apa? Mati. Itu kalau orang biasa. Kalau Pak Guru meninggal. Kalau Pak Ustadz mudar. Wah, kejum teman gak usah mudar. Roh berpisah dari jasad namanya mati. Nanti kalau berpisah dari jasad dalam alam kematian, inilah kehidupan sesungguhnya dalam kehidupan kita di awal akhirat, Pak. Namanya alam barzakh. Alam sampai kapan? Sampai nanti dibangkitkan. Alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kehidupan dunia ini ada satu kehidupan yang namanya alam barzakh. Dan disitulah awal titik penentuan orang manusia ini senang atau susah. Kalau di alam barzakh ini kita senang, maka insya Allah kehidupan selanjutnya sampai akhirat kita senang. Tapi kalau di alam barzakh ini kita susah, maka sampai nanti di akhirat nanti insya Allah susah juga. Maka susah dan senangnya kita di alam barzakh tergantung kita saat ini, Pak. Maka saya tadi ngomong, beruntung Bapak Ibu guru ini diamanati oleh Allah menjadi seorang pendidik.
yang mana dari niat yang benar, niat bismillah, saya niat menyebarkan ilmu untuk anak-anak, ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang pahalanya terus menerus mengalir. Nah, nanti di saat alam barzakh itulah Bapak Ibu akan merasakan. Dan nanti setelah alam barzakh berlalu, hari kiamat akbar, kiamat kubro sudah berjalan, seluruh makhluk mati, bahkan malaikat pun dimatikan oleh Allah. Nanti seluruh makhluk ini akan dibangkitkan lagi. Inilah Yaumul Ba'ats namanya, hari kebangkitan, di mana saat itu pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan di saat pertama Nabi Muhammad dibangkitkan itu, pertama yang ditanyakan adalah ummati, ummati, ummati. Bagaimana keadaan umatku? Bagaimana nasib umatku? Ini begitu sayangnya Rasulullah SAW terhadap kita. Masa dengan orang yang sayangnya luar biasa, sampai di akhir mau meninggal berpisah dari dunia, sampai nanti pertama kali dibangkitkan, yang ditanya ummati, ummati, kita nggak pernah memperingati, nggak pernah mengisi atau bergembira atas kelahirannya. Ini sangat sungguh terlalu. Kalau dengan orang yang belum jelas membahagiakan kita, anak itu belum tentu, belum jelas apakah dia nanti membahagiakan kita atau dia menyengsarakan kita, belum tentu, belum jelas. Sebab anak bisa menjadi musuh, anak bisa menjadi laknat, dan anak bisa menjadi penggembira hati. 3. Anak, istri atau suaminya ada 3. Bisa jadi anak kita menjadi musuh kita di dunia sampai akhirat nanti. Bisa jadi anak kita menjadi laknat bagi kita, menjadi fitnah bagi kita. Atau anak ini akan menjadi qurratu a'yun, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Itu doa selalu kita panjatkan. Mudah-mudahan anak-anak kita, terutama anak itu bukan anak yang biasa lah, bro, termasuk anak didik kita ini. Anak didik kita itu anak disabab, anak karena jalur sebab dia belajar dengan kita. Maka sudah sepantasnya demi cinta, meraih cinta Rasul Muhammad SAW dan mengharapkan agar tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi, maka setiap tahun minimal, tapi kalau bisa setiap saat tumbuh rasa cinta kita, selalu kita memperingati peringatan Maulid Nabi. Dengan cara apa? Kita berusaha menjalankan perintah-perintah atau sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan setiap tahun saja, tapi setiap hari. Cara kita memperingati yaitu dengan cara kita berusaha menjalankan apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Malik, Anas bin Malik. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu datang? Nah, jadi dia tanya kiamat datang kapan ya Rasul? Apa jawab Nabi? Ma'a'adatta laha. Kamu bertanya menanyakan kiamat, sudah bersiap-siap? Sudah apa yang kau persiapkan untuk menyambut kiamat? Kata Nabi. Sang sahabat tadi menjawab, ma'a'adattu laha min katsiri sholatin. Saya tidak menyiapkan berbekal dengan memperbanyak sholat sunnah wahai Rasul, wala shaumin, dan juga tidak berpuasa sunnah yang banyak Rasul, wala sedaqatin, dan juga tidak bersedekah dengan sedekah yang banyak karena saya tidak banyak duit. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, akan tetapi aku, dasar modal utamaku adalah aku cinta senang dengan Allah dan utusannya. Qala, Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta. Wahai fulan, jika engkau memang cinta dengan Allah dan cinta denganku,
maka di hari kiamat nanti kau akan berkumpul beserta orang-orang yang kau cintai. Artinya berkumpul dengan Rasul. Jadi kalau kita cinta dengan Rasulullah SAW, senang dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka insya Allah nanti kita di hari kiamat akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jika kita cinta dengan Messi, karena kita ngefans bola, Messi sampai tempat tidurnya gambar, bajunya gambar, celananya gambar, celana dalamnya gambar, sampai cintanya. Nah ini nanti di hari kiamat dia akan beserta Messi. Kemana Messi? Gak tahu, wallahu a'lam. Entah ke surga atau ke neraka. Kalau dia beriman sebelum mati, maka dia akan ke surga. Maka mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Nabi ini mampu menumbuhkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Marhaban ya Nur Aini Marhaban Jalan Husaini Marhaban Ahlan wa sahlan Marhaban ya khairat da'i ya Nabi Bapak Ibu hadirin hadirat adik-adik semua yang berbahagia. Artinya simbolannya adalah apa? Yang mampu kita untuk jalankan daripada apa yang menjadi sunnah Rasul Muhammad SAW, sekecil yang kita bisa itu jalankan. Kita mau masuk kamar mandi, masuk WC, kaki kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Masuk kamar mandi kaki masih ada yang kanan. Yang kanan acung tangan, acung jari, yang kanan. Nanti tak tanya sama gurunya siapa. Hah? Masuk kamar mandi kaki, keluar kamar mandi kaki, doa masuk kamar mandi. Ada yang apa? Doa masuk kamar mandi. Allahumma barik lana. Sesat menyesatkan. Allahumma inni a'udzubika. Keluar kaki, berdoa doanya. Seratus guru. Cakep. Kamu nggak hafal ya? Nah. Doa mau tidur, apa enggak? Apanya mau tidur? Dari hal yang kecil kita biasakan dulu. Dari hal yang kecil kita biasakan. Artinya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Kalau kita mencontoh Nabi secara kafah, kita nggak mungkin bisa contoh. Nabi itu kalau ada orang yang minta, meskipun Nabi itu nggak ada, pasti dikasih. Entah harus hutang, entah harus minjem sana sini, Nabi pasti ngasih. Mampu kita? Nggak mampu. Kadang kita punya aja, ada orang minta nggak kita kasih. Itu kalau Nabi akhlaknya apa? Oh, ada orang minta, meskipun kita nggak ada duit,
kita rela berhutang untuk agar tidak sampai orang yang minta itu nggak dikasih. Itu akhlak Nabi. Kita nggak mungkin mampu. Nabi SAW di malam hari ketika sholat sunnah sampai kakinya bengkak, kita mampu? Nggak bakalan mampu. Terawih aja cari imam yang paling cepat. Kalau imamnya lama mampu nggak jadi terawih sebulan. Nah, itu kan betul. Ya, itu. Artinya apa? Apa yang kita mampu dari hal yang kecil. Kita mau makan, kita pakai tangan. Makan pakai tangan. Tangan kanan kiri, tangan kanan. Ketika kita makan dan minum jangan berdiri, la ta'kulu wa la tashrabu qa'iman. Jangan kalian makan dan minum dengan posisi berdiri. Itu larangan yang sifatnya makruh, bukan haram. Makruh artinya lebih baik ditinggalkan. Jangan makan dan minum sambil berdiri. Jongkok, tidak apa-apa, yang penting tidak berhenti. Ini hal yang kecil terkadang kita sepelekan. Betul? Maka sebelum kita melaksanakan sunnah Nabi yang besar, kita perhatikan yang kecil-kecil dulu. Kita biasakan di dalam kehidupan sehari-hari di rumah kita. Siap? Siap? Doa sebelum makan. Kalau kita cepat-cepat ya minimal jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Itu di dalam memulai satu hal yang baik, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka seluruh aktivitas kita akan menjadi barokah insya Allah. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Udah gerak. Harapmu orang mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita mohonkan doa kepada Bapak Kepala. Doa. Ayo berdoa. Yang belakang itu amin amin. Jangan amin amin. Nanti sampai rumah busuk nanti. Amin ya Allah.
dan juga kepada adik-adik itu semua saya doakan kalian jadi anak yang soleh, yang solihah, rajin sholat 5 waktu, taat dengan kedua orang tua, sama gurunya nggak ngeyel-ngeyel. Yang ngeyel mudah-mudahan cepat sembuh. Ya sudah, itu aja doanya ya. Saya akhiri, wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.